Perkenalkan, nama saya Syariful Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang replenishment dalam kurung RPL. Pertama, definisi replenishment dalam kurung RPL adalah proses mengganti kaset mesin ATM atau CRM dengan kaset baru yang berisi uang. Petugas replenishment berangkat bersama dengan petugas CIT atau custodi menggunakan kendaraan roda 4. Custodi dalam melaksanakan tugasnya, petugas replenishment ditemani oleh satu orang petugas keamanan untuk melakukan penggantian kaset mesin ATM atau CRM dengan dual control. Dual control adalah prosedur pengerjaan di mesin anjungan yang dimana petugas tidak boleh melakukan tugasnya seorang diri, melainkan harus ditemani oleh petugas keamanan atau petugas lainnya. Persiapan kerja petugas RPL: yang pertama, mengecek surat jalan. Dan yang kedua, mengecek kelengkapan peralatan dan kondisi kendaraan. 3. Mencocokkan data nyata dengan formulir daftar kunci list K. 4. Mencocokkan data nyata dengan formulir OR. 5. Mencocokkan data nyata dengan formulir lembar perjalanan kustodi ATM dalam kurung ATM trip sheet. Cara melakukan perjalanan kerja petugas replenishment: 1. Memasuki kendaraan roda 4. 2. Mengecek segala komponen kendaraan sebelum perjalanan. Ketiga, melakukan perjalanan ke lokasi tujuan. Keempat, melakukan perhentian di lokasi tujuan. 5. Keluar dari kendaraan roda 4. Cara melakukan replenishment mesin ATM: pertama, cek device. 2. Membuka fascia atas dan dengan kunci fascia atas. 3. Mengubah mode normal menjadi SOP. 4. Masuk ke menu RPL dengan cara memasukkan angka pada EPP. 5. Melakukan print counter. 6. Melakukan clear cache. 7. Melakukan print counter kedua. 8. Membuka pintu fascia bawah dengan kunci fascia bawah. 9. Membuka berangkas menggunakan kunci tombak dan kunci centon. 10. Mengeluarkan kaset denominasi dengan menekan tombol hijau. Kaset reject atau retrieve dengan menekan tombol hijau. 11. Mengeluarkan kaset reject atau retrieve dengan menekan tombol hijau. 12. Memasukkan kaset reject atau retrieve baru sampai ada bunyi klik. 13. Memasukkan kaset denominasi baru sampai ada bunyi klik. 14. Melakukan ADD cache dengan cara memasukkan angka pada EPP. 15. Melakukan print counter ketiga. 16. Melakukan tes cache atau tes dispense. 17. Melakukan print counter keempat. 18. Melakukan add admin card. 19. Menutup berangkas dengan kunci tombak dan kunci centon. 20. Menutup pintu fascia bawah dengan kunci fascia bawah. 21. Mengubah mode SOP ke mode normal. 22. Menutup fascia atas dengan kunci fascia atas. Cara melakukan replenishment mesin CRM: 1. Cek device. 2. Membuka fascia bawah untuk masuk ke mode SOP dengan kunci fascia bawah. 3. Masuk ke menu RPL dengan cara mengklik layar yang bertuliskan RPL. 4. Melakukan print counter. 5. Melakukan clear cache. 6. Melakukan print counter kedua. 7. Membuka berangkas dengan kunci tombak dan kunci centon. 8. Mengeluarkan kaset denominasi dengan menarik gagang hijau. 9. Mengeluarkan kaset reject atau retrieve dengan menarik gagang hijau. 10. Memasukkan kaset reject atau retrieve baru. 11. Memasukkan kaset denominasi baru. 12. Melakukan ADD cache. 13. Melakukan print counter ketiga. 14. Melakukan tes cache atau tes dispense. 15. Melakukan print counter keempat. 16. Melakukan admin card. 17. Menutup berangkas dengan kunci tombak dan kunci centon. 18. Pintu fascia bawah untuk masuk ke mode normal. 19. Mengisi formulir RPL. Cara mengisi formulir kerja replenishment: 1. Form lembar perjalanan kustodi ATM dalam kurung ATM trip sheet. 2. Mengisi harus sesuai dengan hari saat bertugas, mengisi tanggal, shift, nomor mobil kustodi 1 dan 2, polisi 1 dan 2. Mengisi tujuan lokasi dengan jam yang sesuai, lalu mengisi jam tiba di lokasi. Masuk menu ATM dengan sesuai jam masuknya, lalu isi sesuai dengan jam selesai mesin on. Mengisi lokasi ATM, nama klien dan tujuan maintenance atau replenishment.
Isi sesuai masalah di ATM, buka berangkas diisi dengan sesuai apakah terbuka atau tidak. Mengisi tanda tangan custodi 1 dan 2 yang bersangkutan, lalu tanda tangan supervisor. 2. Berita acara. Mengisi nama custodi harus sesuai nama petugas RPL yang bertugas. Mengisi nama saksi harus sesuai yang menyaksikan kejadian tertentu di dalam laporan. Mengisi hari atau tanggal sesuai dengan hari dan tanggal kejadian. Mengisi lokasi harus sesuai dengan lokasi kejadian berlangsung. Mengisi WSID harus sesuai dengan WSID mesin anjungan di mana tempat kejadian. Mengisi kejadian harus sesuai dengan di lapangan dan disusun berurut berdasarkan kronologi. Mengisi tanda tangan custodi yang bersangkutan, dilanjut tanda tangan pengawal dan terakhir tanda tangan koordinator. Sekian, terima kasih.